Sedulur, konten hari ini saya ambilkan dari Jawa Pos Radar Semarang edisi kemarin ya, hari Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023, halaman 1. Ini tentang pelanggaran lalu lintas ya. Tilang manual kembali dilakukan. Nah ini karena apa? Karena etle ya, yang dilakukan sekarang etle itu banyak dilanggar. Tapi pesan saya, jangan semata-mata menyalahkan pelanggar. Pelanggar adalah korban dari orang tuanya. Jadi seperti itu. Berarti apapun itu anak ya, itu tidak ada yang salah. Yang salah siapa? Orang tuanya. Itu logikanya seperti itu ya. Saya bacakan dulu dan nanti saya kasih tanggapan dan saya kasih solusi jalan penyelesaiannya. Tilang etle tetap prioritas. Semarang, Radar Semarang Polda Jateng kembali menggencarkan penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan tilang manual. Penindakan ini diberlakukan mulai Januari 2023 ini. Meski demikian, tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE tetap diprioritaskan. Menurut Dirlantas Polda Jateng, Kombes Pol Agus Suryo Nugroho, tilang manual dan tilang elektronik berjalan paralel, tetapi yang lebih diprioritaskan penindakan pelanggaran menggunakan tilang elektronik atau ETLE. Dikatakan alasan kembali dilakukan tilang manual lantaran penindakan melalui ETLE tidak mencakup semua pelanggaran yang ada di pasal. Nah ini saya balik dulu ya. Jadi ETLE itu tidak bisa lengkap, gitu loh maksudnya. Jadi tidak bisa mencakup semua pasal yang ada di peraturan ya, di perundangan. Karena itu penindakan manual tetap dilakukan, tapi prioritas utamanya adalah penindakan ETLE. Di Jawa Tengah sudah mulai Januari ini. Ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Semarang Rabu tanggal 11 bulan 1. Berdasarkan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Satuan Lalu Lintas, tilang manual ini dilakukan sejak 1 Januari 2023. Sedangkan yang menjadi target penindakan tilang manual adalah pelanggaran kendaraan tanpa plat nomor, knalpot brong, kendaraan overload, dan overdimension, berboncengan 3, tidak menggunakan helm SNI, dan TNKB, tanda nomor kendaraan bermotor tidak sesuai. Contohnya pelanggaran overload, pelanggaran tidak membawa SIM, ETLE kan tidak bisa menjangkau itu ya. Termasuk juga pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Sehingga perlu dilakukan penindakan hukum tilang manual, artinya sama-sama penegakan hukum di bidang pelanggaran lalu lintas bebernya. Menurutnya penindakan pelanggaran menggunakan ETLE juga mendapat dukungan masyarakat yang luar biasa. Namun demikian, masih banyak warga yang tidak patuh. Bahkan pengendara mencari celah untuk menghindari pelanggaran tertangkap kamera ETLE. Jadi dia akal-akali, nah gitu. Jadi dia nggak mau disiplin intinya. Ketika ada ETLE tidak pakai helm, plat nomor kendaraan dilepas, kan jadi pelanggaran yang lain karena fatalitas korban meninggal rata-rata kendaraan roda 2 dan tidak menggunakan helm. Kalau dari sisi survei, 65% masyarakat mendukung dan tidak ada komplain katanya.
Agus juga menyebutkan tingkat pelanggaran paling tinggi berada di daerah yang tidak terjangkau kamera etle. Sedangkan di wilayah perkotaan justru mengalami penurunan tingkat pelanggaran lalu lintas. Di sisi lain, Agus menambahkan penindakan etle juga dilakukan dengan cara menggunakan drone. Jadi ada peningkatan, tambah drone. Kita ada etle statis, mobil, sampai etle drone. Uji coba etle drone sudah bisa, rencana Februari sudah bisa. Ini sedang kita sosialisasi, ujarnya. Kasat Lantas Polrestabes Semarang AKBP Sigit mengatakan saat ini pihaknya masih terus melakukan sosialisasi terkait tilang manual. Menurutnya penindakan tilang manual ini juga bagian upaya untuk keselamatan bersama. Iya, betul itu. Kesadaran tertib lalu lintas kita lihat hasil evaluasi pada saat anggota Polri melakukan pengaturan malam dan pagi. Siang semakin memprihatinkan, banyak pelanggar yang memalsukan plat nomor kendaraan, melawan arus dan lampu merah diterobos sehingga terjadi kecelakaan dan membahayakan masyarakat yang lain, katanya. Bagaimana jika ada pengendara yang sudah kena tilang manual tapi juga terekam pelanggaran etle? Menurut Wakapolres Tabes Semarang AKBP Yuswanto Ardi, manakala jenis pelanggaran berbeda bisa jadi terkena tilang manual dan etle. Tapi kalau pelanggarannya dilakukan di tempat yang sama, tidak mungkin dikenakan keduanya. Ya, salah satu pelanggaran yang bisa dikenakan etle artinya pelanggaran yang mampu diidentifikasi kamera. Pelanggaran yang dikenakan tilang manual berarti tidak mampu diidentifikasi kamera. Jadi nggak mungkin dikenakan keduanya. Jelas mantan Kasat Lantas Polrestabes Semarang. Nah, ini ya. Semua yaitu banyak manusia pada melanggar undang-undang lalu lintas, ada peraturan podi dilanggar. Jadi ini diadakan pengembalian tilang manual karena tilang etle belum bisa mencakup seluruh pasal perundang-undangan lalu lintas. Jadi ya setidaknya ya memang betul ini karena tidak bisa mencakup etle itu kan hanya tertentu saja. Lah ini lur, sebetulnya gini lur ya, siapa yang salah? Jadi orang pada melakukan kesalahan jangan semata-mata menyalahkan orang yang melanggar. Jadi secara goib, gitu, secara hati itu justru yang salah itu kedua orang tuanya masing-masing. Makanya orang belum mendapatkan ridho, itu hatinya keras, hatinya melawan hukum, hatinya menantang, hatinya pokoknya serba yang jelek-jelek. Nah itu loh, mayah orang, menyengsarakan orang, berani melakukan pembunuhan. Nah itu karena apa? Karena bentukan kata-kata dari kedua orang tuanya. Nah, bagaimana agar bisa kembali normal menjadi sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan yang dituntut oleh Yang Maha Kuasa, yang diinginkan oleh Yang Maha Kuasa. Otomatis dengan ridho pasrah semuanya dari kedua orang tuanya masing-masing. Nah, nanti akan menjadi hatinya adem ayem. Nah, akhirnya apa? Menjadi disiplin, giat, bekerja, sregep, nah, terus dia gemi, jadi kumpul-kumpul, yang punya istri akhirnya cinta. Ini karena apa? Ridho ini hasilnya kasih. Jadi ini bisa dikatakan teori kasih.
Jadi teori Ridho Pasca Sumeleh dari orang tua ke anak itu teori kasih, hasilnya saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Nah, jadi seperti itu. Nah, makanya seluruh manusia itu saya harapkan untuk menggunakan teori Ridho Pasca Sumeleh dari kedua orang tuanya masing-masing. Jadi semua harus praktek. Kalau tidak praktek tidak ngerti, tidak tahu. Jadi seperti itu. Hanya di hati membantah atau menolak aja, langsung aja praktek, nggak usah takut-takut, tidak menimbulkan apa-apa. Jadi ini hanya untuk kedisiplinan, jadi untuk adem ayem, jadi istilahnya jadi hidupnya jadi nyaman lah gitu lulur ya. Jadi seperti itu. Sampai di sini dulu lur ya. Yuda Setiawan, mulai sekarang apapun yang kamu inginkan, saya ridho, saya pasrah, saya sumeleh. Ya Bu, saya terima ridhonya, saya terima pasrahnya, saya terima sumelehnya. Masuk di hati lah dulu. Oh, nyes. Nyes. Kenal le nyes. Nah niki lho Mbak, nyes kan. Wau jenengan nyes no mboten? Pertama mau ngebut sebutan. Terus keduanya nyes.